Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, pada hari ini gereja merayakan perayaan peringatan wajib Santa Clara, seorang perawan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai ayat 19 ayat 1. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah ia selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar bagaimana Petrus memulai suatu pertanyaan kepada Yesus. "Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" Lalu ketika Petrus mengatakan 7 kali, berarti ada sesuatu yang jauh lebih. Tapi Yesus mengatakan bahwa pengampunan itu sesungguhnya tidak ada batasan, ya, tidak ada akhirnya. Entah itu 1, entah itu 7, entah itu 3, atau berapapun, Yesus mau menekankan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Apa yang disampaikan oleh Yesus sesungguhnya mau memberikan gambaran tentang kealahannya, tentang sifat Allah, bahwa Allah mempunyai satu sifat yang harus dipahami oleh manusia, bahwa Allah mengasihani, Allah mengasihi, Allah mencintai, Allah mengampuni manusia tanpa batas. Jika ia mencintai manusia tanpa batas, yang mengampuni manusia tanpa batas, artinya segala sesuatu yang dilakukan Tuhan itu sangat luar biasa. Allah memberikan seluruh hidupnya, seluruh kasihnya, seluruh cinta. Ia tidak membatasi cintanya, ia tidak membatasi belas kasih, ia tidak membatasi pengampunan. Sehingga kalau kita mendengar di akhir bacaan hari ini, sesungguhnya sangat menarik bahwa Allah mau menunjukkan kepada kita bagaimana Allah sungguh berkenan kepada manusia yang mampu memahami dan menghayati
setiap kehendak Allah dalam hidupnya. Ya. Bahwa ketika Allah mengampuni manusia, yang dituntut oleh Allah bahwa manusia bisa mengampuni satu sama lain. Inilah yang disebut hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itulah perwujudan cinta yang sejati dari sebuah pengampunan. Sebab ketika Tuhan wafat di kayu salib, ia mencurahkan, ia melimpahkan pengampunan yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya, tanpa akhir bagi manusia. Setiap kali manusia jatuh dalam dosa, ia mengampuni. Setiap kali manusia jatuh dalam dosa, ia mengampuni. Sebab apa? Allah ingin manusia hidup di dalam cinta. Allah ingin manusia hidup di dalam rahmatnya. Allah ingin agar manusia itu tidak binasa oleh karena dosa. Sehingga pertanyaan kita yang sangat mendalam hari ini adalah, mampukah kita? Ya, mampukah kita untuk meneladani sifat Allah, yaitu mengampuni tanpa batas? Sebab Yesus berkata, jikalau Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati, artinya Allah akan menghakimi, Allah akan menghukum orang yang tidak mampu berbuat kasih. Ini harus hal yang dasar yang harus kita ketahui. Walaupun sesungguhnya Allah itu tidak ingin menghukum, Allah itu tidak menghakimi, tetapi oleh perbuatan kita sendiri, akhirnya kita menghakimi diri kita sendiri, kita menghancurkan diri kita sendiri. Maka marilah saudara-saudari, jikalau kita mengatakan kita mencintai Allah, kita juga harus mampu mengasihi sesama. Sebab bagaimana mungkin kita mengatakan aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, lalu kita membenci saudara kita yang kelihatan? Kita adalah seorang pendusta atau pembohong. Mari hiduplah dalam cinta kasih, marilah saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain. Jangan ada rasa dendam di dalam diri kita, tapi serahkan seluruh persoalan hidup kita, serahkan seluruh beban hidup kita kepada Tuhan. Sebab Ia sudah berjanji, datanglah kepada kalian semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Tuhan Yesus mengampuni kita, memberkati kita, menguduskan kita, supaya kita juga saling mengampuni satu sama lain sampai akhir hidup kita tanpa batas. Kita terus mengalirkan rahmat bagi sesama kita, rahmat yang kita terima dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.